dan soleha. Yang pada kesempatan hari ini mengambil tema kasih sayang dalam Islam. Masya Allah, indah ya temanya. Adapun yang bertindak sebagai moderator pada kesempatan kali ini adalah Ibu Dr. Anda Hajah Ruli Narulita MAB. Dengan segala hormat kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu solihah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Seindah warna pink hari ini, semuanya ceria. Tadi saya foto dari sini, dari sana, dari sini, semua tersenyum ceria. Karena hari ini hari apa, Bu? Katanya hari Sabtu, ternyata hari Valentine juga, Bu. Saya tadi lihat di alun-alun ada orang senam, semuanya juga pakai kaos pink, Bu. Saya gini, ini di bawah saya kok gawe pink ini, gitu ya, Bu ya. Ternyata hari ini tuh hari yang sangat luar biasa, termasuk hari ini BKMM DMI Kota Malang dan juga sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Salam hormat untuk beliaunya, dan yang paling luar biasa sekali beliau ini, kalau saya punya tadi perempuan itu punya empat putra termehek, saya dua aja sudah melet-melet. Abangnya itu 7 ya, Bu? 7, semuanya jadi orang. Semuanya jadi bagaimana dengan 7 putranya ini beliau bisa menghadirkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita mikir puing-puing boyo, Bu ya, ini kayak umba-umba, selingkuh, orang-orang masak, waduh bingung. Nah, nanti bagaimana ini bisa kasih sayang ini diberikan oleh Bu Hera kepada putra-putrinya, termasuk keluarga, termasuk pada masyarakat Kota Malang, sehingga di dalam kita memberikan kasih sayang itu, Bu, kasih sayang itu setiap hari, omongannya kita tanggal 14 ya, Bu. Setiap hari darah, tapi konten kita tanggal 14 semua teman gitu ya. Ternyata setiap hari. Nah, Ibu, mari kita dengarkan bersama bagaimana tentang kasih sayang dalam Islam yang akan disampaikan oleh Bu Sri Herawati. Kepada Bu Sri Herawati kami persilakan, istri dari Ustadz Taufik Kusuma. Beliau adalah Ketua FKUB, bukan kedokteran ya, Forum Komunikasi apa, Bu, Kerukunan Umat Beragama ya. Jadi kalau dulu saya tak pikir fakultas kedokteran, ternyata Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Malang. Monggo Bu Hera, kami persilakan 30 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati penasehat BKMM Ibu Prof. Umi. Oh, Bu. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa hadir pada majelis yang sangat barokah ini. Mudah-mudahan segala langkah kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan betul-betul. Yang belum disebutkan Prof. Utami tadi sama Bu Ruli adalah cucu saya. Belum saya pamerkan ya, Bu. Kalau rumah, mobil itu banyak di depan. Tapi anak saya, cucu saya 15. Ya, sebetulnya saya anak-anak itu sudah tidak mau punya anak lagi karena PNS. Masuk dokter saya kasih
Untuk saya ini sudah diambil satunya disteril 4 anak, tapi Allah menghendaki lain. Ya, namanya rezeki, jodoh, dan mati itu semuanya milik Allah. Jadi ditambah 3 itu mestinya di luar kandungan, tapi semuanya normal, tidak ada yang sesar. Makanya kita bersyukur seperti ini, karena memang kalau kita ini banyak bersyukur maka akan diberikan tambahan oleh Allah SWT. Ya memang jadi orang semua memang tidak mungkin jadi orang lain kan. Ibu-ibu, kami diberi materi kasih sayang dalam Islam. Jadi kita tidak perlu mencari-cari lagi, ya, bagaimana kasih sayang ini kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau di situ ada definisi ya, apa sih kasih sayang itu? Nah, itu bisa dibaca di sana. Perasaan cinta yang mendalam. Itu secara umum kan begitu. Kita sayang, cinta itu ya, perhatian dan kepedulian terhadap yang disayangi, betul ya? Ya, kesediaan untuk membantu dan memberikan kebaikan. Nah, apa saja kebaikan? Kemudian kemampuan untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan. Gen Z sekarang ya punya. Apa? Gen Z apa Gen Z? Definisi agama itu kan ad-dinu huwa ma syara'allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadi dunyahu wa ukhrahu. Jadi agama itu adalah syariat yang dibawa oleh lisan para nabi. Mungkin bisa perbuatan, bisa yang namanya ungkapan atau pernyataan, ya. Kemudian yang berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dalam Islam itu sudah diatur kepada siapa kita berkasih sayang. Kalau di situ nanti ada bagaimana Allah sudah mengatur. Nah, agama ini panduannya apa Bu? Ibu semua. Al-Quran kan ya. Ya, tadi buku yang di surat Yasin tadi dibaca yang 3 kali tadi apa Bu? Ya. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ya, keselamatan ada pada kita semua dari yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kalau kita belajar agama dari situ, tak usah kita belajar ya kayak yang lain-lain, ternyata semua di dalam Al-Quran itu ada. Ad-dinu huwa ma syara'allahu. Jadi agama Islam. Jadi kalau namanya ta'rif atau definisi itu seperti itu. Nah, makanya ibu semua, kalau kasih sayang dalam Islam itu ada landasannya. Salah satunya adalah kasih sayang dalam Islam yang bersumber dari Allah. Kita diperintahkan untuk berkasih sayang agar mendapatkan kasih sayangnya di langit dan di bumi. Nah, jadi di situ ibu-ibu semua, maka dalam surat Al-A'raf, saya cari ya di sini. Surat Al-A'raf, wa rahmati wasat kullu syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu sudah menyampaikan seperti itu. Kemudian di dalam hadis Tirmidzi, ibu semua, di situ disampaikan orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah atau Allah Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi. Tadi panduannya kan Al-Qur'annya. Kemudian kita sudah mengenal yang namanya rukun Islam, rukun iman. Ya, ibu
rukun Islam. Apa yang pertama, Bu? Syahadat. Sejak berjalan kandungan 3 bulan 10 hari kita sudah seperti yang disampaikan pada saat Isra Mi'raj sebelumnya. Tapi yang lain kan wajib, tetapi itu merupakan anjuran atau hal yang ditekankan di dalam agama kita. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi di sebagian malam itu kamu bangun bertahajud, ya toh? Mudah-mudahan ada ini sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah memberikan apa? Nafil. Jadi ada tambahan itu ya. Kemudian kamu akan ditetapkan atau diberikan kemuliaan di situ. Jadi Allah itu akan memberikan kemuliaan pada orang-orang yang memiliki kebiasaan sholat malam. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi dulu saya tidak membahas tentang kasih sayang yang diungkapkan ibu tadi ya, karena ibu sudah tahu ceritanya ya. Apa? Valentine ya. Dipikir gue nak tinggal mau Valentine gitu ya. Enggak. Ya. Jadi panduan kita tadi agama wa masyaallah. Jadi itu dipelajari betul sehingga kita sama-sama landasan-landasan yang itu kita pelajari supaya kita tidak kemana-mana. Sudah ada semua di dalam Al-Quran. Maka batasan cinta itu di mana? Jadi begini Bu, ada sebuah cerita seorang ulama pada masa lalu itu kalau dulu terbiasa kan ke sana kemari memberikan dakwahnya begitu ya. Beliau ini adalah orang yang bisa menenun kain. Jadi tenunannya itu bagus ya. Dan beliau ini sudah berbulan-bulan berusaha menenun kain ini untuk modal dakwahnya. Kalau dulu kan tidak terlalu banyak orang, sekarang ada kotaan itu bisa untuk ini ya nambahan ini ya, ibu-ibu ya. Dan kita ini semua tahun bergotong royong untuk mensukseskan, untuk mensiarkan agama Allah ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, niscaya kamu akan ditolong dan diteguhkan kedudukanmu. Jadi ibu kesini ini sama dengan menolong agama Allah. Kalau ibu rasa-rasa berarti gak menolong agama Allah. Ibu nanti akan diberikan keberkahan tersendiri. Jadi kalau ibu punya cucu, karena cucuku datang, terus kok ya nanti jam 10 saya datang ke rumah, saya datang, kamu tunggu. Itu bisa kalau kita bisa mengatur waktu. Jadi jangan alasan, bisa aku teko, tunggu teko, nggak ngaji. Kalau ngaji soal ibu akan diberikan keberkahan. Kalau saya nuruti orang-orang dan apalagi bayar itu nggak kemana-mana, karena ibu banyak anak saya yang cucunya tambah buat karuan. Ya, nah, maka kita sisihkan waktu, bukan kita sisakan. Ibu tidak ada waktu 24 jam. Mau tidur aja sudah. Senengir itu mending masak. Oh, ini kaget sampai ini. Ya, masa tempe tahu di mana? Paling mendol, paling bali, ini lodeh. Jadi anak saya sampai cerita sampai heran. Ibu itu ada 13 macam tempe itu. Apa ya lodem? Orang hedor gitu ya. Nah, saya kan ada yang sekali. Kalau balik itu hedor lodem. Itu mawar enak, ya mawar yang manisan. Manisan ya. Tapi belum ada bodeni. Dan itu masalah. Ya, jadi seperti itu ibu semua. Kembali ke apa tadi? Ya, jadi kasih sayang. Jadi ceritanya tadi ya, lama tadi sudah menenun dengan sampai 3 bulan itu ditenun. Ya, bagus. Kemudian dijual pada ahli kain, misalnya Prabutami.
aku sama untuk modal naik Pajero ke Jameh. Sekarang ada nggak Pajero? Masih ada ya? Itu di ongkos itu kami beberapa kali saya akan ke Jameh. Nah, untuk kami ini ternyata sebagai penaksir kain itu mengatakan bahwa Bu Ena, kain sawen ini saya hargai 5 dirham saja. Ya kalau sekarang 1 dirham itu 4.500. Ya. Terus saya itu nolak, terus pulau itu menangis. Yang penaksir kain saja itu mengatakan 5 dirham. Ya sudah, Bu Ena kan sampai nangis saya, karena sampai akhirnya tambahin 2 dirham. Berarti jadi berapa? 7 dirham. Kalikan 4.500. Mau saya itu tak jual sampai 25 dinar. 1 dinar 5.500 sekian. Mestinya saya dapat 175.000, tapi hanya dapat 4.500 kali 7 kali 32.000. Nangis. Saya terus ditanya sama Bu Utami ini, kenapa sampai kok nangis, Bu Ena? Kenapa sampai nangis? Wahai, saya lupa namanya ya. Kenapa kamu nangis? Saya ini hanya membayangkan bagaimana saya ini sudah seusia 65 tahun, saya 65 tahun, ibadah saya ini hanya dihargai berapa? 7 dirham. Ya, sama dengan kita ini. Kita itu kadang-kadang sudah merasa beribadah banyak itu Bu ya. Tapi Allah itu ternyata menilai kita tidak sebegitu. Maka ibu-ibu, makanya setiap MC atau orang-orang yang ada di sekitar kita kalau membawakan acara, mudah-mudahan ya seluruh rangkaian ibadah kita itu semua diterima oleh Allah. Saya menangis beneran, saya ini betul-betul kita ini diterima oleh Allah. Kesini apakah sudah ikhlas karena Allah? Jadi itu Allah itu akan menilai kita itu dari keikhlasan kita, ya. Jadi nanti akan ditolong. Makanya tadi Rasulullah yang suruh tolonglah agama Allah. Saya katakan ditolong oleh Allah dan diteguhkan. Begitu. Jadi ibu kalau mendidik anak itu jangan terpengaruh oleh komentar kanan kiri atas bawah. Ya, netizen. Ya bahasa kepo kan. Netizen jadi kepo aku ya. Kenapa sih anak saya kenapa harus begitu? Anak kita disuruh puasa, kalau anak lagi ngomong puasa kan, kamu masih ilmu. Mesti aja ya komentar. Ya seperti pada saat Tuhan mendidik putranya itu, sering ya dalam cerita itu kan? Ya, sudah belum? Kan begitu ya. Jadi di surat Luqman itu kan ada diceritakan ya bagaimana beliau mendidik anaknya. Ya bunayya tusyrik billah dan seterusnya. Di situ ada sebuah kisah ya. Pak Luqman ini mendidik, kamu akan tahu bagaimana masyarakat menilai pola tingkahmu itu. Bapak dia bawa keledai, ya, bawa keledai, keledainya ditutup ya. Ajar orang kenal untuk itu, anak keledai, anak masih kita suka ditumpahi. Komentar satu netizen ya. Netizen mana ini sokot apa kedugakan apa itu. Kemudian yang kedua, bapaknya cek numpak, ditumpahi, naikilah namanya keledai. Ajarnya gak kenal bapak ibu, apa itu ngomong lagu nunggu keledai bapak ibu numpak. Terus kan? Netizen apa itu? Kadang. Kemudian yang kedua, kamu saya naik. Yang ketiga, kamu naik boleh bapak sih belum. Ajarnya anak orang. Walah, gak jomo ya. Bapak itu kesel malah anaknya saya lupa itu.
ditumpaki dulu. Masa kan desa kuno cilik ditumpaki kok. Jane netizen blembing. Lah, akhirnya kok pakai seperti ini. Wis saya iki gendong kae wis namanya ngedeni. Digendong loro. Tidak benar kowe dan iki anak. Inilah pendidikan masyarakat terhadap kita. Mendidik anak itu ya seperti kalau kita ya, mesti harus ada kalau menurut sampai kemarin itu sudah menyampaikan kalau yang MPD waktu itu menyampaikan bahwa pendidikan itu harus memiliki visi tujuannya apa gitu anak kita dididik itu kan ya dengan kasih sayang itu ya jadi pertama anak kita dididik bahwa pergaulan atau kasih sayang atau cinta itu harus ada larangan mendekati zina ya kan la taqrabu zina ya innahu kana fahisha wa sa'a sabila janganlah kamu mendekati zina jadi kita berikan batasan anak-anak dalam pergaulan tanggal 14 ini adalah momen anak-anak melakukan sesuatu misalnya di kancaku atau di iki diundi kok buka lapor-lapor ojo ina sulit atau gak lapor-lapor Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober akan terjadi bombing lahir baby. Kenapa? Jadi dulu ini pernah di pesawat saya ngajak Bu, ini loh mau melahirkan tapi ibunya juga nggak tahu mana bapaknya kemudian dokter baru mau kalau ada yang terjebak tanggung jawab kasih duit 500.000 mbak terus ibunya ditanya sama Bu Ruli Bu bapaknya mana nggak tahu loh siapa nggak tahu kok nggak tahu gimana memang kan anak saya perempuan ini banyak rumahnya kok Bu jadi saya nggak tahu rumahnya yang mana ini yang banyak terjadi Bu di luar sana jadi ini betul-betul menikah ada karena kan temannya laki-laki banyak wis pokoknya seperti lahir di sini jadi dokter nggak mau tanggung jawab kalau ada temannya dia Aisyah kemudian wis mbak jangan kasih duit minta bendaran 400.000 bisa ibu ya dokternya nanti kita urus nah, itu ibu jadi ibu ingat bahwa anak-anak nanti itu seperti itu apakah bahwa batasan cinta yang mendekati zina ya jadi kalau cinta sejati di pernikahan itu kan di surat Al-Rum itu ya ayat kolak dan seterusnya bisa dibaca masih mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tidak bisa langsung setelah didoain kemudian sakinah dan mawaddah sakinah kan damai ya kemudian tidak bisa itu harus diwujudkan seperti kita dulu mengenal suami kita itu kan tidak bisa 1 tahun 2 tahun saya baru ngerti kehidupan suami saya itu 10 tahun gitu ya ini gak seneng ini suka ini gak suka ini bagaimana itu baru 10 tahun saya itu belum nggak kok supaya itu kan ya memang proses nih pertama mengenal ini pertama mengenal itu dan seterusnya ibu-ibu nah ibu-ibu semua mohon maaf jadi kalau solusi sebuah pergaulan itu adalah nikah ya kami tidak melihat solusi bagi 2 orang yang saling mencintai semisal pernikahan jadi kasih sayang yang paling tinggi tingkatannya adalah yang didasari karena kecintaan kepada Allah jadi ibu di dalam kita beraktivitas tentunya kalau itu didasari oleh rasa ikhlas tidak ada yang namanya berat seperti ibu kesini tadi tidak ada yang namanya tinggalan di rumah bu ini kok nggak sampai beres nanti sampai di rumah tak bereskan nah iya kalau kadang itu yang kadang-kadang ditandai dengan kebiasaan atau ciri khasnya kalau biasanya Bu Era ini di tasnya atau komiti nah coba ibu cek itu bisa ya untuk apa sewaktu-waktu kalau ada temannya copot ya lalu itu bisa orang komiti itu juga ada ciri khas
kita yang suka memberi. Kita ada kasih sayang kan? Walaupun barang yang saya tuh pernah ditegur teman saya, sampai kok mentolo sih, gawa jajan seperti itu ke sini. Loh apa ini di sini ya tak kasihkan. Ternyata loh, rojo-rojo rebutan itu. Kan biasanya kalau berkah pakai itu ya tak kumpul terus tak foto-foto gitu ya. Terus kemudian tak lihat Bu. Jadi pernah ingat Bu ya, apem terus apa itu ya kan banyak. Ya. Nah setelah itu kan tak mungkin kita makan semua tak bawa ke kantor. Tapi Ibu enak. Tuh habis sih, ya masih nggak pakai pantas itu ternyata habis. Bukan aku gak DPT ya Pak. Nah ini namanya keberkahan di situ. Makanya Ibu jangan malas. Tuhan ini gak pakai pantas saya dikasih uang gitu ya. Saya tuh ditegur sama teman saya. Tapi ya tapi Ibu tak boleh nongol mana, tak bungkus mana gitu loh. Tuh ini saya telaten kalau gitu. Yang pasti tak pasti itu mana. Makanya di rumah jangan sampai nggak siap dong sama ciri-ciri. Begitu juga rasa sayang pada tetangga. Aduh tempe saja nih, saya itu beli kumpul. Apa waktu ini kamu kumpul? Tapi ya, tak taruh di belakang kamar tamu saya. Reganya berapa? 60.000. Tapi aku terkenal, seandainya saya nyalon DPRD aku ganti. Jadi anak kecil-kecil itu, Taufik tidak kumpul, pangsit, Taufik balik kumpul jadi aku, ya tak bayar. Tapi saya jadi terkenal. Ya, memang itu banyak kombu. Kalau di perumahan seperti itu, ini ya nggak apa-apa milih kumpul, kan ya paling kami teropin langsung ya. Itu ibu-ibu. Begitu juga suami saya mendidik saya begini, pokoknya di pemain masih siapa yang 11. Betadine, dioplacenta, ya toh? Nah, tapi sayang ya Bu, kadang-kadang peminjam itu lupa nggak dibalik itu. Nah, jadi sebetulnya Allah itu sudah mengatur semuanya tentang kita. Jadi saya bilang saudaramu, nah begitu juga saya kepada alam sekitar. Kalau ibu-ibu sudah menanam bunga di depan, apalagi ada lingkungan dan sebagainya, jangan jagakan ada lingkungan. Oh, di rumah itu balik, oh ya tadi siram, dan itu sama. Jadi Allah itu sudah memberikan apa itu petunjuk pada kita. Jadi alam sekitar ini menjadi tanggung jawab kita. Begitu juga mengenai sampah. Ibu kalau keluar nanti ininya harus dibawa, minimalisir plastik ya Bu, jangan sampai ke pasar cuma nganggur tangannya, bawa tas plastik. Tas itu loh sing penting itu ya. Nah kalau beli lombok itu usah dibungkus bermain berapa bermain, nanti di rumah dipilih gitu. Kalau saya meminimalisir plastik, kalau 1.200 kami ini semua begitu, maka malam itu akan mengurangi sampah. Ini sudah lebih. Ya itu loh, kecil-kecil, tetapi kita itu benar. Ya, saya bebas tanpa itu, bermanfaat untuk orang lain. Ya, begitu. Jadi jangan sampai nanti di rumah ada datang soplas ya. Ya, tadi pada tetangga, kepada Allah, ya. Jadi apa yang sudah ada rukun iman itu kita imani semua. Jangan sampai ada salah satu tidak kita imani. Ya. Kemudian kasih sayang pada orang tua. Ibu-ibu, orang tua kita ini sudah banyak diceritakan di Quran. Antara lain surat Al-Isra. Waqfid lahumma janaha kulli min rahmat wa qurratu lahumma kama rabbayani shaghira. Kan begitu ya? Ya. Dan pendekatlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ibu-ibu, kita punya
walidai kepada orang tua, kemudian wabil walidai wa aqrabin. Jadi orang miskin, orang itu nomor 3. Nomor 1 adalah orang tua. Oh, orang tua saya sudah banyak hartanya, sudah lebih-lebih. Tapi tetap orang tua itu memiliki hak harta kita. Jadi ibu, walaupun kami dulu pas-pasan ya, misalnya untuk beli sembako itu 1 bulan saya coba kalau berapa bu? Nggak ada 50.000 kita kirim beras, gula, minyak, telur. Kalau diopos sih sakit begini ya, nggak apa-apa bu. Anak saya juga tak suruh ke orang tua. Sampai biro, disangoni sakit TD. Padahal aku belanja kayak 40. Berarti apa sosok 60.000? Nah itu orang tua. Berarti ya. Tapi kewajiban kita kepada orang tua sudah tertunaikan. Jadi jangan lupa kepada orang tua. Jadi anak-anak kita didik seperti itu supaya mereka juga menyisihkan sebagian hartanya. Lah orang tua untuk apa? Saya dipesan sama anak saya kalau dikirim itu ya. Bu, ini tak kirim sedikit ya bu. Boleh nggak usah? Saya itu sudah banyak usaha pensiun ini. Enggak bu, tapi harus digawe kamar dong. Itu untuk senang-senang. Jadi seperti itulah pengeluaran kita itu. Kalau orang tua itu tidak hanya makan minum, tapi bersosialisasi turunan masjid. Apalagi sekarang ya, kita sudah dijabal takjil, sudah dijabal buka, sudah dijabal. Ada kemarin itu di tempat saya di RT ada hal kubro, satu keluarga berapa kotak nasi. Itu kalau orang tua nggak punya duit susah, masa nggak bisa turunan gitu ya. Tapi kalau dia lebih nggak bisa, karena dipakai untuk ini. Ya, karena memang itu tugas anak kepada orang tua. Yang terakhir ibu, yang terakhir ceritanya itu tadi dan alat tahu di sholat ini khosyun, orang yang khusyuk dalam sholat. Padahal kita sering Allah akan tak ada ini akhirnya juga dari kompor. Oh iya kemarin itu kan mengerjakan lagi banyak. Ini sobo-sobo sering itu. Terus tak budak itu imamnya melayu boleh. Aku mengerjakan. Banyak yang seperti itu dan saya kadang-kadang juga seperti itu sama. Jadi dulu khusyuk gitu ya. Kemudian kasih sayang pada Rasulullah itu tadi sudah mengungkapkan bagaimana kecintaan Rasulullah. Tapi tidak hanya cukup diungkapkan, tapi bagaimana keberadaan Rasulullah di dalam rumah tangga, dalam masyarakat, mendidik anak, semuanya ada di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya kasih sayang pada orang tua dengan berbakti. Itu tadi sudah saya contohkan. Kemudian pada keluarga memberikan perhatian ya pada anak-anak itu juga harus tidak ada pemberian yang terbaik di hadapan Allah kecuali pendidikan yang baik. Jadi ibu jangan sampai emang untuk mengantarkan anak-anak meraih pendidikan. Jadi jangan sampai begini, bu ini loh ada bayian tas ya, jadi tunggu siji oleh siji ya bu, kalau promo ini oh ya kurang ini harganya tasnya pesah ini biasanya itu sampai yang kita sekarang hanya dihargai 250.000 oh murah, tapi lebih SPP satu saya mesti alas-alasan ini jangan, karena pendidikan itu mahal dan ini tugas kita sebagai orang tua untuk mengantarkan anak-anak kita. Jadi banyak ya kan itu ada beberapa TK dan 40 TK itu apa sih mbak kok sampean SMP sampai setahun dulu bayar kan itu padahal ada yang pinggilan itu sampai dol siji juga PSPP ya kan seperti itu tuh. Jadi jangan sampai kok kamu beli LKS kok belum boleh banding loh itu padahal LKS itu nggak satu jangan sampai komentar seperti itu. Jadi guru itu kadang-kadang harga segitu itu untuk menutupi anak yang lebes, karena mestinya ibunya yang dibayar no, itu ya.
tahu semua bagaimana dengan tetangga, ya. Kemudian jangan teror, menyambut tali kasih sayang, ya. Tapi jangan sampai ibu punya kebiasaan tanaman jeruk purute tonggo, ya. Jaluk tapi ngerti, nggak jangan, ya. Termasuk jaluk tembok motor, nggak boleh itu. Nah, nggak ada. Termasuk jual pada teman juga, ya. Yang jual itu makanya merasa enggak. Jangan sampai itu makanan-makanan yang tidak halal itu akan berdampak pada pendidikan anak kita. Itu loh. Kalau saya tiba-tiba cenderung ini belum mengakhiri ya. Nah itu jangan. Itu dulu semua sedikit yang akan kesabaran di dalam melaksanakan tugas-tugas hidup kita, tugas kekayaan di bumi ini dengan sempurna dan sama-sama kita nanti pada yaumil akhir akan bersama-sama. Jadi itu nanti kalau sudah masuk surga dulu saya dipanggil ya. Karena dulu pernah ngasih tes coklat gitu ya. Inti. Nah ini tapi ada dua ini ya. Ada dua hadiah. Ini bukunya ada dua hadiah, monggo. Terima kasih luar biasa. Ternyata kasih sayang itu tidak cukup hanya kepada sesama manusia, juga kepada tanaman juga Bu ya tadi kalau kita dengarkan. Nah, monggo kalau ada yang bertanya untuk baca, saya tanya, Assalamualaikum. Ya, para malaikat yang ada di tingkat-tingkat dalam ars itu ya punya. Seperti gini, ibu-ibu kan ada doa setelah ini dalam sampai Allah bukan kita ya. Rabbana wa lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in. Ada doa lagi yang itu juga merupakan doa yang sering juga disampaikan oleh Rasulullah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Itu malaikat 40 malaikat akan mendoakan kita. Nah kita pilih mana yang kira-kira kita mau dan mampu untuk itu. Jadi seperti itu Bu. Misalnya kalau kita seperti ini Bu, ya, barang siapa mendatangi majelis ilmu, maka pada saat kita duduk tadi sampai nanti akhir kita keluar dari masjid akan diampuni ribuan para malaikat dan didoakan. Ibu makanya ibu kalau di sini itu jangan ngomong-ngomongan banyak, ngobrol doa. Ya Allah saya kepingin ini, gitu. Ya Bu. Jadi saya kepingin ini, kepingin itu. Terus ibu kalau sudah masuk masjid, masukkan duit ke sini ya. Itu punya hajat apa? Coba saya praktekkan itu ternyata bisa Bu. Anak saya bisa gini, Bu, saya nanti siang itu jam 1 mau ujian, Bu doakan ya. Aku masuk masjid, mudah-mudahan ujian anak saya itu lancar, sukses dan dimudahkan. Serta nggak dapat pertanyaan yang sulit-sulit. Ya. Padahal nek kira 10.000, 5.000 ya, ada 2.000 ya. Seperti itu. Ternyata setelah itu saya pulang dari masjid, alhamdulillah ibu mendoakannya rupanya jos gitu ya. Padahal nek kira 5.000 tadi ya. Kok tunggu nih. Nah, ternyata ya dikabulkan sama Allah. Seperti itu. Ya. Tapi nggak apa-apa, Allah itu senang kalau kita berdoa. Ya, untuk uni astajib lakum. Kita yakini bahwa kalau kita berdoa Allah akan mengabulkan. Jangan ibu aduh ya orang yang kaluan, enggak, jangan. Pokoknya saya walaupun 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, ibu nyoba pernah ya 2.000, 5.000, 10.000, terus lama-lama bisa 100, baru coba 100. Itu dompetnya nggak kosong. Nah itu cuma duit. Tapi nggak apa-apa, kita sekalian kalau pas dapat arisan sampul dapat 10 juta, tinggal 100 lah. Nggak apa-apa, 10 juta 100. Ya. Nah saya ini kan arena ya, arena kerja saya ya langsung terus penghitungan. Jadi cerita, makanya tadi kan saya ceritakan kita ini kami umurnya apa ya, orang mesti dikomentari. Itu mau saya dok ini loh, bro, monggo ya. Kan saat itu saya dok ya, tapi ya mereka terus mereka dari aku itu semuanya akan dikomentari bagaimana menghadapi tetangga yang cerewet. Nah saya ini mau
kedua sampai karya cerita karya cerita orang yang nunggu aku ke kamar tidur ya Allah ya ini orang jajan ya anak-anaknya biasa setelah tidur siang minta jajan akhirnya membantu tak gimana itu kan Pak Gede mojok dikacil Pak Gede itu udah setengah mau jajan aku tak tinggal makasih enggak kasih karena kurang setan itu semua jajan apa sehingga saya harus ini sisi jine kasih kabeh besok kita mulai akhirnya dilema itu muncul karena hidayah Maya bilang kalau bukan saya Mama itu orang itu harus bebas hidayah Allah itu nggak pengen maka ibu yang dikasih dari Bapak hidayah semua yang ada di sini itu selalu hatinya maka silakan ada ini untuk tak pulang sepermacamnya nggak ada mahasiswa di rumah Bu, tapi ada nggak ada Mas saya tunggu ya sampai ke DKR saja ya soalnya nggak ada apa-apa kasih minum saya tinggal menjelang jam 5 suami saya datang ya ada tahu ternyata Pak Taufik ini diundang mengajar ke Batu kemudian ke Batu itu ada baliknya mendadak karena ibunya meninggal dunia singkat cerita berkati Allah dikasih umpam ditambah apa 5 kilo tambah jenengnya mangkok itu apa itu pakai saya kata ya Bu 5 kilo diganti itu yang biasa jadi mana itu soal itu Pak kemudian apa 5 kilo ditambah akhirnya saya sampai sekarang punya aku berani melepas sesuatu ya paling kecil tadi yaitu ratusan ribu. Terima kasih munculnya dan kita bisa mempraktekannya dan semoga kasih sayang dalam Islam yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Gen. Amin. Alhamdulillah. Jenengan dikit biasa ya. Kok kenapa dia?